informasi dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Program Profesionalis Angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan adalah gangguan irama jantung di mana impuls listrik atau yang berwarna hijau yang mengatur detak jantung tidak berfungsi dengan baik sehingga penderita akan merasakan irama jantung tidak teratur. Aritmia dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya atrial fibrilasi, di mana jantung berdetak lebih cepat atau tidak teratur. Yang kedua ada AV block, di mana jantung berdetak lebih lambat daripada normalnya. Yang ketiga adanya supraventricular tachycardia, yaitu meskipun irama teratur tapi heart rate nadinya lebih dari 150 kali per menit sehingga jarak lebar gelombang HRS tidak lebih dari 0,12 detik atau sempit sehingga denyut jantung terlalu cepat. Yang terakhir adanya ventricular fibrilasi, yaitu iramanya tidak teratur, kemudian frekuensi tidak dapat dihitung karena lebih dari 350 kali per menit sehingga gelombang P tidak ada dan gelombang HRS akan melebar. Tanda dan gejala dari aritmia: yang pertama adanya takikardi, yang kedua bradikardi, pusing, sesak nafas, nyeri dada, sianosis, kemudian hipertensi atau hipotensi, dan yang terakhir adanya bunyi nafas yang tidak teratur. Di sini seperti rongki, wheezing perlu dicurigai kemungkinan jika adanya komplikasi dari pernafasan. Penyebab dari aritmia itu sendiri ada satu sleep apnea, yang kedua kelainan katup jantung, yang ketiga penyakit jantung koroner, yang keempat serangan jantung, yang kelima kardiomiopati, yang keenam gangguan elektrolit terutama natrium, karena kekurangan atau kelebihan natrium dapat mengakibatkan aritmia yaitu irama jantung yang tidak teratur. Yang ke-7 adanya miokarditis atau peradangan pada jantung. Yang ke-8 stres, sehingga perlu dilakukan uji stres pada penderita aritmia. Stres juga dapat dipengaruhi oleh ketakutan kematian. Kemudian yang ke-9 rokok, alkohol, dan kafein. Yang terakhir adalah penyalahgunaan obat-obat nafsa. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan yang pertama adalah EKG, yaitu rekam jantung untuk mengetahui kelistrikan jantung. Kemudian yang kedua ekokardiografi atau yang dinamakan USG jantung untuk mengetahui organ jantung apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Kemudian fototorak untuk mengetahui kondisi jantung apakah dia terdapat hepatomegali atau tidak. Yang terakhir adalah cek elektrolit, yaitu natrium. Natrium sangat mempengaruhi dari kelistrikan jantung. Tindakan kegawat daruratan pada pasien aritmia. Tindakan yang pertama adalah monitor tanda-tanda vital pasien, mulai dari tekanan darah, heart rate atau nadi, saturasi oksigen, suhu, dan respirasi rate. Apabila nadi, saturasi oksigen, dan tekanan darah mengalami perubahan, maka perlu dicurigai adanya aritmia. Tindakan selanjutnya membutuhkan pembedahan, yaitu kateterisasi jantung. Yang ketiga, memperbaiki lifestyle, yaitu gaya hidup dengan menghindari rokok, alkohol, penggunaan obat-obat terlarang, dan yang terakhir, manajemen stres.
Yang terakhir, penggunaan obat antiaritmia yang digolongkan menjadi 4 tipe, tipe 1, 2B, 3, dan 4B. Penggunaan obat ini disesuaikan dengan kondisi pasien, yang dilakukan kolaborasi bersama dokter.